Siasat licik neo-Nazi Ukraina siapkan peluru lapis lemak babi untuk tentara Muslim Chechnya. Garda Nasional Ukraina memicu kemarahan pada Minggu 27 Februari dengan memposting video kasar yang ditujukan pada pejuang Muslim Rusia dari Chechnya. Twitter akhirnya memberi label pesan konten kebencian pada video yang diunggah Garda Nasional Ukraina. Tweet berisi video yang menunjukkan seorang prajurit Ukraina mencelupkan ujung peluru ke dalam lemak babi sebelum memasukkannya ke dalam magazin senapan. Pria itu yang dilaporkan berasal dari Batalion Azov, kubu nasionalis sayap kanan, tampaknya bermaksud tindakan itu sebagai ancaman bagi Muslim Chechnya yang berpartisipasi dalam serangan militer Rusia di Ukraina. Babi dianggap najis dalam Islam, sehingga tentara neo-Nazi Ukraina itu mengira tentara Muslim Chechnya yang terbunuh oleh peluru itu tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Dugaan neo-Nazi Ukraina itu jelas salah karena Muslim yang gugur dalam perang dianggap syahid dan jasadnya suci, sehingga tidak perlu dimandikan lagi. Klip video pendek itu diterbitkan oleh akun resmi Garda Nasional Ukraina yang meresmikan Batalion Azov. Tentara yang melakukan ritual salah kaprah itu terdengar berkata, "Teman-teman Muslim, Anda tidak akan diizinkan masuk surga di negara kami." Prajurit itu mengenakan balaklava untuk menyembunyikan wajahnya. Ancaman itu diarahkan pada Ors Kadyrov. Menurut deskripsi pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov telah menyerukan partisipasi pasukan dari provinsi asalnya dalam serangan Rusia di Ukraina. Kadyrov memposting video puluhan ribu pejuang Chechnya di media sosial. Dia memuji kontribusi para pejuang Muslim dan meminta Ukraina segera menyerah pada Rusia. Chechnya adalah republik mayoritas Muslim di selatan Rusia yang terkenal dengan kehebatan para pejuangnya. Menggunakan peluru berlapis babi untuk mengancam Muslim bukanlah tindakan pertama neo-Nazi Ukraina. Satu perusahaan yang berbasis di Idaho menjadi berita utama dengan menawarkan jenis amunisi berlapis babi kepada Amerika yang memerangi teroris. Produk lain berdasarkan ide yang sama adalah minyak senjata yang mengandung 13% lemak babi menurut produsen anonimnya. Ada desas-desus bahwa tim Navy SEAL yang membunuh Osama bin Laden menggunakan minyak babi semacam itu, meskipun kemungkinan besar itu hanyalah mitos. Organisasi pengawas yang melacak ujaran kebencian mengkritik kedua produk tersebut sebagai kasus nyata Islamofobia. Twitter menandai video Garda Nasional Ukraina sebagai konten kebencian yang melanggar aturannya, tetapi tetap mengizinkan untuk tetap berada di platformnya. Twitter telah menentukan bahwa mungkin kepentingan publik untuk tweet tetap dapat diakses, ungkap pemberitahuan Twitter. Rusia melancarkan operasi militer terhadap Ukraina Kamis lalu, mengklaim itu perlu untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dari serangan yang datang dari Ukraina. Salah satu tujuan serangan Rusia yang dinyatakan adalah untuk mendenazifikasi Ukraina, menghancurkan basis kekuatan nasionalis radikal dan organisasi mereka seperti Batalion Azov yang terkenal sangat rasis. Putin perintahkan pasukan Muslim Chechnya buru pejabat Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya melibatkan milisi Muslim Chechnya dalam operasi militer di Ukraina. Daily Mail mengabarkan bahwa satu regu pasukan khusus Chechnya berjuluk pemburu telah memasuki wilayah Ukraina. Foto memperlihatkan sekitar 100 orang berseragam coklat berdoa bersama dan sholat berjemaah di tengah hutan yang diyakini berada di Ukraina. Informasi yang beredar, unit khusus tersebut diberi tugas menghabisi sejumlah pejabat Ukraina. Moskow membekali masing-masing personil dengan setumpuk kartu berisi foto dan identitas
pejabat Ukraina yang jadi target mereka. Ada spekulasi bahwa mereka yang diidentifikasi oleh Moskow sebagai Nazi juga akan masuk dalam daftar buruan. TV pemerintah di Chechnya melaporkan bahwa Ramzan Kadyrov, 45 tahun, pemimpin republik tersebut dan sekutu dekat Putin, telah mengunjungi pasukannya di Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya adalah target nomor 1 dalam daftar buruan musuh. Dia juga menyebut bahwa keluarganya ada di nomor 2. Menegangkan rekaman percakapan terakhir tentara Ukraina di Laut Hitam sebelum ditaklukkan Rusia. Beredar rekaman terakhir sebelum 13 tentara Ukraina tewas dalam invasi Rusia. Rekaman terakhir tersebut terjadi saat para tentara Ukraina yang menjaga Pulau Ziminy di Laut Hitam diserang Rusia. Rekaman percakapan tersebut saat ini sudah menyebar dan viral di berbagai media. Isi dari rekaman menggambarkan kondisi yang menegangkan di Pulau Ziminy. Tentara Ukraina diserang karena ogah menyerah. Di berbagai laporan, 13 tentara Ukraina yang menjaga pulau kemudian diserang militer Rusia karena tidak mau menyerah. Percakapan antara tentara Rusia dan Ukraina terdengar jelas dalam rekaman tersebut, di mana pihak tentara Rusia dan Ukraina saling menjawab pertanyaan. Kemudian datang peringatan keras kepada tentara Ukraina dari pihak Rusia. Mereka minta tentara Ukraina untuk menyerah dan meletakkan semua senjata yang ada. Saya meminta Anda letakkan senjata, menyerah untuk menghindari pertumpahan darah dan korban yang tidak diperlukan. Jika tidak, Anda akan diledakkan, kata salah satu prajurit Rusia. Disangka akan menyerah, tentara Ukraina malah memberikan respon menantang. Kapal perang Rusia, pergilah ke neraka, ucap tentara Ukraina. Tidak berselang lama dari percakapan tersebut, diduga tentara Rusia membunuh 13 tentara Ukraina tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sudah mendengar percakapan tersebut langsung memberikan gelar pahlawan. Tentara kami di Pulau Ziminy gugur secara heroik bertahan hingga akhir, kata Zelensky. Atas beredarnya percakapan rekaman itu, pihak Rusia merespon jika ke-13 tentara Ukraina tersebut tidak dibunuh. Pihak Rusia mengklaim jika ke-13 tentara Ukraina tersebut bagian dari 82 tentara yang menyerah. Hingga memasuki hari ketiga invasi militer Rusia Ukraina, tanda-tanda akan berakhirnya perang belum terlihat. Pihak militer Rusia terus bergerak maju mendekati ibu kota Ukraina, Kiev, di tengah arus pengungsi rakyat Ukraina. Beberapa fasilitas negara yang vital sudah berhasil dikuasai pihak militer Rusia, sebut saja Bandara Homostel. Selain itu, depo bahan bakar untuk mensuplai ke militer Ukraina juga berhasil dikuasai. Hal yang sama dengan pembangkit listrik di Chernobyl yang berhasil direbut pihak militer Rusia. Diketahui bahwa militer Rusia melakukan serangan perdana pada tanggal 24 Februari 2020.